teman-teman, kasus Duren 3 ini udah makin rame, ya kan? Makin kusut dia. Walaupun sudah berusaha dibuat terang, orang makin gak percaya, makin kusut. Hal ini mungkin disebabkan karena awalnya kurang terbuka atau direkayasa ya. Akhirnya masyarakat menjadi sulit untuk percaya. Meskipun sudah dibuat seterang benderang mungkin melalui penyidikan secara ilmiah dengan melibatkan para ahli, orang masih aja curiga ya kan. Itu wajar, kalau menurut saya wajar aja. Nanti kita lihat di pengadilan, apakah nanti hasil di pengadilan kita masih ragu, kita lihat saja nanti ya. Tapi yang agak sedikit jadi perhatian saya teman-teman, tentang berita-berita ini, udah banyak yang berita hoak, ya kan? Dengan gampangnya orang menyebarkan hoak, dan ada sebagian kita yang menelan bulat-bulan. Kalau beritanya mendukung si A, sebagian langsung setuju tanpa berpikir panjang. Sebaliknya kalau beritanya mendukung sebelah, langsung ditolak tanpa berpikir panjang. Ada yang menyebarkan berita, yang satu mengatakan hoak, yang satu mengatakan hoak. Padahal ada juga berita hoak yang dikatakan hoak. Jadi hoak menyatakan hoak. Saya berharap teman-teman kita tetap objektif ya. Kita tetap menilai sesuatu itu dengan logika kita. Jangan menilai dengan perasaan suka atau tidak suka. Nanti hasilnya akan tersesat. Ya, walaupun kita tidak suka, tapi kalau memang benar apa adanya dan masuk akal, ya kita harus bisa menerima. Ya, begitu juga sebaliknya. Walaupun beritanya kita sukai, tapi kalau nggak masuk akal, ya jangan pula kita telan bulat-bulat. Nah, kali ini saya ingin fokus kepada berita hoak ini, teman-teman ya. Ada dua perkara yang kita bisa hadapi ketika kita menyebarkan berita hoak. Yang pertama, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sederhananya begini, teman-teman. Apabila kita menyebarluaskan sesuatu hal yang mempermalukan orang, itulah dia pencemaran nama baik. Nah, apabila kita melakukan melalui media elektronik, maka diancam dengan pidana di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Intinya itu tadi, kita menyebarluaskan sesuatu hal yang membuat orang itu malu. Lalu yang kedua, berita hoak, menyebarkan berita hoak, berita bohong. Itu diancam di pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Ya. Intinya di pasal ini adalah apabila kita menyebarkan berita bohong, berita tidak benar, yang menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, apabila kita menyebarkan berita yang kurang pasti, ya, kurang lengkap, dan dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, itu kena juga kita. Kemudian apabila kita menyebarkan berita tidak benar, dan berita itu kita patut menduga bahwa itu bisa membuat onar, itu kena juga kita di Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ini. Sudah ada contohnya seperti Ibu Ratna Sarumpait, itu dia menyebarkan berita yang nggak benar, kena dia, itu contohnya yang jelas. Nah, lalu ada yang mengatakan begini, bagaimana kalau diduga? Didahului dengan kata-kata diduga. Saya menduga begini. Apa itu kena juga, Bang? Kena. Ya teman-teman, walaupun Anda mengatakan diduga, itu termasuk dia pencemaran nama baik atau bisa kena berita bohong tadi. Sekarang logikanya begini, saya balik. Apakah Anda mau, apakah kita mau dikatakan orang melakukan sesuatu yang nggak benar, tapi katanya diduga? Mau nggak kita? Misalnya begini nih, saya menduga Anda mencuri, lalu saya sebarluaskan. Tapi saya duga loh, saya bilang. Tapi saya lepas.
Namun saya sebarluaskan. Apa Anda mau? Malu juga kan walaupun dikatakan diduga. Karena meskipun dengan kata-kata diduga, orang akan berpikiran jelek ya kan. Saya menduga si Anu memperkosa. Saya menduga loh. Tapi disebar-sebarkan. Kan tetap aja mempermalukan orang itu, teman-teman. Kalau orang menuduh kita sesuatu lalu disebarluaskan, meskipun kata dia diduga, pasti kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Nah, hukumnya begini. Penyidik yang menetapkan seseorang menjadi tersangka atau terduga, itu harus dalam proses hukum, dalam proses penyidikan. Dan penyidik harus mempunyai bukti minimal 2. Jadi penyidik harus mempunyai minimal 2 alat bukti sehingga orang bisa ditetapkan sebagai tersangka atau terduga. Itu penyidik, ya kan? Jadi menetapkan orang menjadi terduga atau tersangka tidak sembarangan. Harus ada buktinya minimal 2. Ya. Itu pun yang menyatakan harus penyidik, bukan orang sembarangan seperti kita ini. Jadi kita tidak boleh menuduh orang dengan kata-kata diduga. Kita bukan penyidik. Dan kita tidak punya bukti juga. Minimal 2 ya. Nah, kalau dalam proses hukum, orang dinyatakan tersangka, ketika diselidiki, diperiksa ternyata tidak cukup bukti, maka sebutan tersangka itu dicabut melalui surat penghentian penyidikan. SP3 itu. Jadi ada endingnya. Walaupun penyidik menyatakan dia terduga atau tersangka, tapi ketika tidak cukup buktinya maka akan ditarik lagi status tersangka itu. Ada endingnya. Dipulihkan lagi nama baiknya. Nah kalau kita menuduh orang, diduga si Anu begini, diduga si Anu begitu kita bilang. Lalu nanti akhirnya bagaimana? Apa kita bisa menarik lagi? Kan enggak. Orang sudah malu. Jadi kesimpulannya, gak boleh kita menuduh orang meskipun dengan kata-kata diduga dan disebarkan. Kena kita pasal pencemaran nama baik dan bisa juga kena pasal menyebarkan berita bohong tadi. Lalu untuk pencemaran nama baik memang yang melapor harus korbannya karena itu delik aduan. Jadi kalau si korban atau yang dipermalukan tidak mengadu ke polisi, tidak diproses. Tapi ingat, kalau pasal menyebarkan berita bohong di Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tadi, itu tidak perlu orang melapor ke polisi. Itu delik biasa. Tanpa ada orang melapor pun, polisi atau penyidik bisa melakukan proses hukum. Ya, sekarang masalahnya kita mau menegakkan hukum atau tidak, kan itu saja. Jadi teman-teman, ayolah kita tetap mematuhi hukum ya. Jangan melanggar hukum. Dengan alasan apapun. Ya. Dengan alasan keadilan, tapi kita sendiri tidak berbuat adil. Menuduh orang sesuatu, padahal kita tidak punya bukti. Padahal belum ada putusan dari pengadilan mengatakan dia bersalah, kita sudah menuduh. Coba kalau dibalik ke kita, apa kita mau? Jadi kita coba gunakan cara menilainya dengan membalikkan kepada diri kita. Kita mau nggak diperlakukan seperti itu? Kalau kita tidak mau, ya kita jangan juga memperlakukan orang seperti itu dengan alasan apapun. Jangan kita menjadi serba tahu, menjadi sok serba tahu, menyabarkan sesuatu hanya dengan duga-dugaan saja. Ya, tapi orang sudah malu, orang sudah dihukum sosial oleh masyarakat. Itu kan kita berdosa juga. Selain daripada kita bisa dikenakan hukum positif kita. Nah, yang terakhir saya mengajak teman-teman semua untuk menilai sesuatu, kita gunakan akal sehat kita secara objektif. Jangan terpengaruh rasa suka tidak suka ya. Kalau kita menilai sesuatu dipengaruhi oleh rasa suka atau tidak suka, hasilnya akan menyesatkan teman-teman. Ya. Meskipun orang yang menyampaikannya itu kita tidak suka, kalau yang disampaikannya benar, kita jangan langsung membuli, ya kan? Atau sebaliknya, orang yang menyampaikan berita ini kita suka,
Tapi kalau beritanya bohong, hoak, ya jangan kita telan bulat-bulat juga. Hukum itu dibuat supaya tertib, ya. Supaya kebebasan kita tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jadi kita boleh bebas menyampaikan pendapat, tapi jangan juga sebebas-bebasnya sehingga merugikan orang. Balikkan kepada kita, kalau kita diperlakukan seperti itu, kita itu tidak mau juga kan. Ya, ayo tetap gunakan akal sehat kita, gunakan logika kita ketika menerima satu informasi. Tetap semangat.